Berarti kan kemungkinan. Kemungkinan ini kita mengandai kemungkinan memang dari dulu Klampes Ireng itu sudah menjadi tempat pemujaan. Benarkah itu Barada itu adalah Semar yang disebut dengan Badranya Naya? Bisa jadi. Karena Barada dan Badra kan mirip, iya. Kalau mendengar Klampes Ireng pasti akan menjodohkan dengan keberadaan Semar atau Ismoyo tadi. Karena kan kalau kita melihat yang namanya Eyang Semar, banyak versi cerita yang mengatakan kayak yang ada di Gunung Tidar. Wedang kopi. Oke, Kang Jenggo, di Ponorogo itu kan banyak tempat-tempat mistis, tempat-tempat yang diyakini angker, yang diyakini tempat-tempat yang tidak bisa sembarangan tidak sembarangan kita pergi ke sana. Iya. Nah, kalau di sini seperti kita tahu adalah di Klampes Ireng. Iya. Ceritanya di sana itu adalah setahu saya dan dari cerita-cerita yang tak dengar ya, itu adalah sebuah kerajaan ya bangsa lelembut lah, kerajaan Demit lah. Itu apakah memang seperti itu atau menurut sejarah gitu Klampes Ireng itu gimana? Terlepas dari sisi mistis ya, itu gimana Kang? Ini bukan kok saya ahli mistis, tidak. Jadi saya tidak pernah belajar untuk mencapai dunia lain. Kenapa? Karena saya juga tidak bisa untuk itu. Cuman saya bisanya adalah menganalisa dari keberadaan dari tempat tersebut. Oke, berarti kita garis bawahi, kita ini membahasnya dari sisi sejarah. Jangan-jangan di sisi mistis yang beredar di masyarakat luas. Maksudku secara sejarah itu gimana dan opo toh sebenarnya Klampes Ireng itu? Kita sebentar ya. Klampes Ireng ini kita melihat ada satu kisah Karangka Dempel Klampes Ireng. Itu adalah lokasi keberadaan kalau di pewayangan itu adalah lokasinya Semar. Karangka Dempel itu kan desone itu toh rumahnya Semar Punokawan itu kan. Iya. Di Karangka Dempel. Oke. Karangka Dempel. Klampes Ireng atau Karangka Dempel lokasinya Semar kan gitu. Semar Ismoyo Bodronoyo. Jadi kita lihat dari itu saja kita sudah terpancing untuk berpikir kalau mendengar Klampes Ireng pasti akan menjodohkan dengan keberadaan Semar atau Ismoyo tadi. Iya, yang Semar. Iya. Kalau kita melihat siapa Bodronoyo, terus apa sisi Ponorogo? Nah, ini Ponorogo itu dahulu adalah wengker. Wengker berarti wengkering kan lalu. Belakang wengkering. Mungkin loh ya, mungkin ini. Iya. Wengker kita menganalisa loh ini ya. Ya kita hanya belajar otak-atik matuk dan menganalisa itu. Jodoh memang. Terus kerajaan Wengker berada di sisi barat dari Wilis. Ya. Wilayah barat Wilis, wilayah barat dan selatan Wilis ini masih masuk Wengker katanya atau masih masuk Ponorogo lah saat ini menak-menak ini. Oke. Pada masa lalu ada yang cerita kepada kita, kepada saya, mungkin kepada Mas Agung juga mungkin mendengar bahwasanya di Pereng Wilis Pereng Wilis ini termasuk di Ponorogo. Mungkin lokasi Ponorogo ya mungkin. Itu tempatnya tantra, ajaran tantra. Tantra itu adalah sebuah aliran pada waktu tersebut. Waktu lalu ya. Waktu itu ada tantra. Tantra ini tempat peribadatannya tidak melulu candi atau punden berundak atau bentuk yang lain. Ini yang kemarin saya cari atau saya cari di Google, ada di situ disebut setra yang disucikan atau lokasi tanah lapang yang di situ disucikan oleh seorang biku.
Umat Tantra. maksudnya asli dari orang-orang sekitaran lereng Wilis itu atau pendatang asalnya itu maksudnya Kang? Kita belum bisa melihat. Belum bisa ya? Belum belajar ke situ. Maksudnya saya. asal mula tantra, aliran tantra itu loh. Iya. Tapi tantra itu pernah berkembang di lereng Wilis. Itu semacam apa? Kepercayaan? Keyakinan, iya, keyakinan. Kayak ateis gitu semacam itu. Ya mungkin Bukan. saat ini ya bukanlah, wong itu juga menyembah Tuhan, no. Menyembah Tuhan. Tantra itu ada 2. Saya sampai beli buku, tapi belum selesai saya baca. Saya beli buku, saya titip teman saya Surabaya. Kalau saya di sana, sampai ke sana, saya carikan buku yang berjudul ini tentang tantra ini. Oke. Saya minta itu tantra ajaran lama Nusantara itu, atau ajaran kuno Nusantara. Itu tolong saya dibelikan. Terus saya kebetulan ketemu dengan dia dan saya dikasih bukunya itu. Itu sampai saat ini belum selesai saya membaca. Cuman saya yakin dari buku itu saya temukan bahwa tantra itu ternyata ada 2, tantra Pangiwo dan tantra Panengen. Itu tantra Pangiwo dan tantra Panengen. Kalau tantra Pangiwo itu melakukan pemujaan puncak Pancamakara, Iya. atau Molimo itulah, Pancamakarama itu. Terus kalau tantra Panengen lebih halus karena memper nepsunya untuk mencapai kepada Tuhan. Oke. Sedangkan yang Pangiwo itu pada hari itu di sebuah setra atau tanah lapang itu diadakan upacara Pancamakara dan nanti akan mencapai kepuasan. Setelah puas maka dia menanggalkan semua nafsu menuju kepada Tuhan. Ini. Iya. Beda cara ya. Iya. Dan kita lihat empu atau bikunya tantra tanah Jawa ini yang paling terkenal itu adalah Empu Barada. Empu Barada. Nah, kembali ke Klampes Ireng. Ada nama Barada. Di situ ada nama Klampes Ireng, ada nama Semar. Klampes Ireng, Ismoyo, Semar, Bodro, Noyo. Mungkinkah Barada ini adalah Bodro Noyo? Ini yang saya cari. Kenapa saya tetap mencari itu? Dan sampai saya beli buku tentang tantra itu hanya melihat Klampes Ireng ini. Apa iya ya? Apa saya gitu? Mungkinkah ini Barada? Empu Barada. Karena karena terbesar tantra di lereng Wilis dan termasuk Ponorogo. Mungkinkah ini Klampes Ireng ini adalah tempat pemujaan pada waktu itu? Ya, pada waktu tantra terbesar di Ponorogo. Pada waktu tantra berkembang di Ponorogo. Mungkinkah ini? Lah, yang menjadi pertanyaan saya, karena di situ tidak kita temukan satupun bentuk punden berundak atau bentuk candi kecil lah, atau Tidak bentuk ada, ya? pohon besar dan sebagainya. Dulu tidak ada. Pada waktu saya lihat ada lingkaran itu seperti baru toh, lingkaran besi, di tengahnya ada satu lingkaran lagi untuk membakar dupa. Itu ada lingkaran yang di sini dipagari besi. Ini adalah lokasi untuk membakar dupa. Ini kan kira-kira masih baru, kira-kira loh ya. Terus termasuk gambar-gambar di pohon itu dulu saya belum ada gambar-gambar tataan Semar dan sebagainya, belum ada dulu. Waktu saya ke sana, waktu dahulu. Sekarang ada seperti itu. Dari situ saya berpikir, kalau memang iya, berarti bisa jadi Sampung atau lokasi situs Pager Ukir itu benar, bisa jadi loh ya, bisa jadi. Ini adalah tempatnya Airlangga menimba ilmu kepada Barada dan bersembunyi di lokasi tersebut, atau golek ilmu nenggone Empu Barada. Karena kita tahu Empu Barada adalah guru dari Airlangga. Lah iya. Dari tanah lereng Wilis termasuk Ponorogo ini berarti tantra juga.
dulunya, mungkin demikian ini. Tapi di Babat Ponorogo tertulis enggak itu apa namanya Klampe Sireng itu? Saya belum menemukan. Saya kurang belajar tentang Babat Ponorogo, kurang tahu. Mungkin teman-teman yang melihat podcast ini Wedang Kopi ini mungkin bisa nanti di kolom tukar komentar ya? di kolom komentar apa yang harus kita lakukan iya. dari ini. Maksudnya kan saya kan lebih penasaran di sisi sejarahnya gitu loh. Kalau di sisi mistis mungkin seperti yang kita ketahui sudah banyak yang tahu. Ya. Mistis maksudku secara sejarah apakah dulunya ini tempat apa? Karena kan kalau kita melihat yang namanya Eyang Semar itu kan banyak versi cerita yang mengatakan. Iya. Ya bukan satu cerita pakemnya Eyang Semar itu kan enggak. Jadi kan ada versi-versi lain tentang Eyang Semar itu seperti apa. Kayak yang ada di Gunung Tidar. Ya. Iya kan? Gunung Tidar dengan nama Syekh Subakir dan Semar. Terus di gua mana itu di Wonosobo itu ada gua lagi. Banyak tentang. Tapi Kalau teman-teman ingin saya menulis satu buku Sabda Semar, itu adalah di buku saya juga ada peninggalan-peninggalan Semar yang diyakini masyarakat sebagai peninggalan Semar. Itu ada. Dan saya juga melihat ini tadi karena saya tertarik banget tentang Klampe Ireng. Jadi saya sampai berpikir benarkah itu Barada itu adalah Semar yang disebut dengan Badranaya. Tapi atau Baradayana. Ngotak-ngatuk nih kata-kata ya bisa jadi. Karena Barada dan Badra kan mirip, iya. Gitu. Itu yang harus kita ketahui. Jadi kan gini toh Kang Jinggo. Kita jadi berpikir dan bertanya, sebenarnya siapa toh sosok Eyang Semar ini? Iya kan? Kalau Semar itu kan orang yang berasal dari satu pulau yang hilang itu. Dari pulau yang hilang, akhirnya dia menyebarkan satu agama yang dianut di berbagai Nusantara, tidak hanya Jawa mungkin. Itu adalah sosok seorang penyebar ajaran Kapitayan. Kapitayan itu adalah ajaran yang menyebarkan ajaran yang tempat sembahyangnya atau cara sembahyangnya itu wung gitu loh. Jadi ajaran yang percaya kepada Kapitayan karena dia memuja Hangyang Toyo atau air. Suwung Toyo. Toyo, Hangyang Toyo ini. Jadi penganut dari Hangyang Toyo, penganut dari ajaran Hangyang Toyo ini disebut Kapitayan. Oke, Kang Jinggo kembali lagi ke Klampe Sireng. Itu dulu, itu apakah hanya hutan atau memang bekas tempat apa, bangunan apa gitu? Makanya saya melihat ke sana pada waktu dahulu itu masih kita menganalisa saja loh ini ya. Kita di sini kok konteksnya menganalisa. Itu saya lihat hanya satu tanah lapang. Tanah lapang yang memang ada tanaman-tanaman, ya kayu-kayuan pada waktu itu meskipun itu mungkin bukan kalau zaman saat saya ke sana itu bukan hutan. Jadi kayu-kayu tumbuh gitu. Pada waktu tahun 2000-an awal dahulu itu. Dan itu saya lihat seperti tanah lapang memang. Maka pada waktu itu saya hanya berpikir kok ada daya itunya itu. Saya berpikir ke situ karena anak muda itu pastinya akan mencari mencari sebuah jawaban. Karena kebiasaan yang ditemui gitu loh. Yang ditemui lah nggon angker itu kan ada pohon besar gede terus enek watune dan sebagainya. Situ itu enggak ada ya? Dulu enggak ada dulu. Oh iya Kang Jinggo. Nek misalkan dilihat secara mistis. Itu sejak kapan Klampe Sireng itu
dipercaya mempunyai nilai cerita mistis seperti itu? Apakah sudah beredar dari masyarakat kuno atau ya baru-baru ini saja? Wah, sejak dulu saya sejak kecil Sudah ada ya? sudah ada cerita itu, cerita Klampes Ireng itu. Jadi orang-orang dulu itu katanya pas wayah arep eneng jak limo eneng pedut gede soal Klampes Ireng kan gitu. Ceritanya orang-orang dulu kan gitu. Sehingga itu sudah sejak dulu memang. Jadi karena sejak dulu sudah diakui kemistisannya dengan daya angkernya, maka saya berpikir apa ini, tempat apa ini dahulunya. Mungkinkah tadi akhirnya saya berpikir tadi apakah Bodronoyo itu Barada karena banyaknya ajaran tantra yang ada di lereng Wilis. Itu kan kita berpikir itu gitu loh. Ya. Tapi dianalisa dari kata yo ada sedikit masuk akal ya. Iya, masuk akal juga. Terlebih kalau kita melihat dahulu ada candi di Porong. Di Porong mana itu ya? Itu kan ada namanya Candi Pari atau Candi Semar itu. Pemujaan kesuburan itu adalah pasti ada simbol Semar zaman dahulu. Katanya demikian. Adanya cerita tentang Dewi Sri, anak Semar, ada cerita lain-lain itu. Itu kita kaitkan dari itu mungkin daerah Klampes Ireng itu adalah tempat pemujaan terhadap Hangyang Semar. Tuh. Oke. Karena kita hanya bisa menganalisa loh ini. Ini sekali lagi kita konteksnya menganalisa loh ya. Ini iya. kita diskusi, kita menganalisa. Silakan teman-teman mungkin yang lebih tahu atau ini bisa share di kolom komentar ya. Gini Kang Jiko, kembali lagi ke Empu Barada. Kalau di garis ambil satu tarik garis era itu yang Empu Barada pas di Sampung sama cerita Klampes Ireng ki apakah ada secara era, apakah ada hubungan kira-kira? Kita belum bisa mas itu karena di Sampung di Pager Ukir itu yang diakui kalau dulu di buku sejarah masa saya masih SD atau SMP itu kan persembunyian Erlangga di daerah hutan Wanagiri. Ternyata di perkembangan saat belum lama puluhan tahun kemarin kan ketemunya ada satu bentuk di Pager Ukir atau ya Pager Ukir itu ya. Pager Ukir itu tahunnya saya juga tidak begitu seksama ya untuk melihat Pager Ukir. Tapi yang saya lebih menarik memang kalau di situ Barada Erlangga berguru di situ berarti di situ keberadaan Barada. Karena keberadaan Barada dimungkinkan di wilayah Pager Ukir untuk menggembleng Erlangga sehingga mampu mengalahkan atau merebut kembali Wawatan Mas dan mendirikan kerajaan Kahuripan, mengalahkan Wengker. Setelahnya mengalahkan Wengker, berarti di Klampes Ireng adalah satu lokasi dari keberadaan pemujaan tantra Empu Barada itu. Berarti kan kemungkinan ini kita mengandai kemungkinan memang dari dulu Klampes Ireng itu sudah menjadi tempat pemujaan. Iya, saya yakin itu. Karena banyak loh ya sejarah yang menghubungkan antara kesuburan itu tidak hanya kepada Dewi Sri. Ada dahulu. Saya ingat itu bahwasanya ada cerita bahwasanya asal usule pari tumbuhan padi itu kan dari Dewi Sri itu. Nah yang menjaga kan Semar, menjaga atau mengasuhnya keberadaan tanaman-tanaman yang tumbuh dari tubuh Dewi Sri itu. Sehingga di situ dijadikan pemujaan terhadap Semar atau pemujaan terhadap Semar atau memang Semar diakui di situ dan dipuja. Kan bisa saja. Bisa saja. Ya. Ini yang harus kita. Menurut sejarah Empu Barada itu dari mana, Kang Jiko? Waduh, asalnya. Kok lupa ya saya. Mungkin dari itu kalau disebut Empu Barada itu dari tanah Jawa. Empu
Tantra Tanah Jawa kalau nggak salah itu memangnya. Tapi dari mana saya kok nggak berpikir ya itu? Kurang sinau ini. Oke, siap. Maksudnya kan bisa ditarik garis lagi ketika Empu Barada itu dari mana dan siapa, dan dikaitkan dengan cerita yang Semar, yang Bodronoyo tadi kan. Ya, tapi Semar itu banyak versi, Mas. Nah iya makanya Banyak tadi versi. saya bilang kan Semar itu banyak versi, kayak yang di Gunung Tidar, kayak di mana-mana kan Iya. banyak versi. Ada yang cerita bahwa Semar itu putra dari Hangyang Wenang, yang nantinya dari sebutir telur yang besar dan berkilauan, yang di kulitnya telur menjadi Hangyang Togo atau Togok, terus putih telur menjadi Manik Moyo atau putih telurnya menjadi Semar dan kuningnya menjadi Manik Moyo. Ada yang berkira demikian. Atau sebaliknya saya lupa itu. Ada kisah yang demikian gitu loh. Kisah demikian juga ada. Ada yang cerita bahasanya Semar putra Hangyang Wungkuan. Banyak versi ya. Ini Bingung juga mau menyimpulkan susah iya. banyak versi. Karena banyak gitu. versi tentang Semar ini. Itu loh. Tapi saya juga senang sekali kalau kita menganalisa tentang Semar dari tubuhnya, dari anunya itu. Memang itu adalah simbol sosok kehidupan. Ada satu aliran yang sampai saat ini memakai simbol Semar atau Ismoyo ini. Ada satu aliran kepercayaan yang sampai ini dengan simbol itu sebagai lambang kehidupan. Itu ada. Karena ya kita tahu bahwa Semar itu dikatakan berdiri tapi pendek seperti duduk. Dikatakan duduk tapi berdiri. Jadi itu yang menyatakan bahwasanya lungguh yo ngadeg yo lungguh. Ini kan kalau aku udah hafal sih ya Kang Sio. Kalau secara filosofi kan tangan gini dengan apa itu kan ada filosofinya. Ada filosofinya kita banyak. Aku kurang lupa. Aku pernah baca tapi aku lupa itu. Ya seperti itu. Kan kayak itu filosofi, karena Semar itu kelihatan perempuan tapi laki-laki tapi perempuan, kayak perempuan. Karena apa? Ini adalah simbol penyatuan. Yang mana adalah manunggaling kawula Gusti kalau dalam Jawa.